Oke, baik. Terima kasih karena telah kembali ke channel YouTube saya. Nama saya Francisca Linda Ae, Prodi Teknik Informatika Strata 1 di Stikom Unido Kupang. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial tentang cara menginstal. Yang pertama itu Exam, yang kedua adalah Visual Studio Code, yang ketiga adalah Composer, dan yang keempat adalah Laravel. Jadi yang pertama yang saya akan install adalah Exam. Jadi sebelum kita menginstal Exam, kita perlu tahu dulu apa itu Exam. Jadi Exam itu sendiri adalah web server open source yang berjalan pada sistem operasi cross platform, yaitu Windows, Linux, dan macOS. Lalu fungsi Exam itu sendiri yaitu yang pertama untuk setting database pada PHP MyAdmin. Jadi dengan menggunakan Exam, teman-teman bisa mengakses pada sistem operasi mengakses halaman PHP admin sama seperti Anda menggunakan hosting atau WPS. Pasti Anda akan membutuhkan yang namanya PHP MyAdmin untuk mengedit, menghapus, dan menambahkan user. Lalu yang kedua adalah untuk install WordPress offline. Jadi Exam berguna untuk menjalankan Apache, MariaDB, dan PHP pada localhost atau komputer Anda, komputer tanpa harus ada koneksi internet. Jadi di saat kita menggunakan Exam, kita mengedit atau apa di localhost itu tanpa harus menggunakan koneksi internet. Lalu yang ketiga adalah menjalankan Laravel yang sebentar akan kita install pada komputer. Jadi Laravel itu sendiri adalah salah satu framework PHP yang dipakai untuk mempermudah developer dalam mengembangkan website. Oke. Sekarang kita langsung saja di cara menginstalnya untuk Exam. Jadi di sini saya sudah mengaktifkan koneksi internetnya. Jadi kita langsung ke linknya karena linknya sudah disediakan di sini untuk Exam terbaru. Jadi kita klik 2 kali di sini. Tunggu prosesnya. Oke, ini salah ya, ini visual. Jadi kita klik lagi yang di sini tadi. Oke, setelah seperti ini, kita mendownload versi Exam yang terbaru, yaitu yang di 8.2 ya, yang di bagian sini 64 bit. Kita klik. Oke, dia akan langsung terdownload. Jadi kita akan menunggu proses downloadnya dulu. Oke, untuk mempersingkat waktunya saya Oke, jadi ini sudah terdownload. Jadi sekarang kita langsung saja ke proses instalasinya. Oke, langsung saja kita ke download, default download. Oke, kita klik 2 kali di sini. Kita klik yes supaya kita menyetujui di komputer kita bahwa Exam kan kita install. Oke. Jika muncul tampilan seperti ini, jadi teman-teman klik OK. Oke, setelah itu kita klik next. Lalu ini kita centang semua ya, karena semuanya kita akan pakai kan. Jadi kita next saja.
Jadi di sini dia akan langsung tersimpan di folder C dengan nama filenya exam. Lalu kita next. Oke, ini kayaknya ada pendobelan pada file. Jadi kita simpan Oke, ini kayaknya ada pendobelan pada file ya namanya. Jadi coba saya hapus saja yang ini. Saya delete saja. Oke, dan sekarang coba saya jalankan. Nah, dia sudah jadi kan seperti ini. Lalu untuk bahasanya saya menggunakan bahasa Inggris. Lalu kita next. Lalu kita hilang saja tanda centangnya ini. Lalu kita klik next lagi. Lalu kita next lagi. Oke, kita tunggu proses instalasinya ini sampai selesai. Jadi untuk mempersingkat waktu, saya pause saja ini karena laptop saya ini kapasitasnya tidak terlalu besar lah, jadi proses instalasinya lama. Jadi saya potong saja. Oke, proses instalasinya sudah selesai seperti ini. Lalu kita finish, klik finish. Oke, maka dia akan langsung muncul seperti ini. Oke, supaya selanjutnya kita akan mencobanya. Kita akan mengklik start pada Apache dan MySQL untuk menjalankan di localhost. Kita menggunakan browser Google Chrome. Oke, kita ketik localhost php my admin. Kita searching. Oke, akan muncul seperti ini. Jadi untuk exam ini ketika kita menjalankan menggunakan localhost, dia tidak butuh menggunakan koneksi internet. Jadi saya rasa seperti itu saja proses untuk menginstalasi exam. Oke, selanjutnya kita akan melakukan proses penginstalan Visual Studio Code. Jadi Visual Studio Code itu adalah sebuah teks editor ringan dan handal yang dibuat dengan bantuan plugin yang dapat dipasang via marketplace Visual Studio Code seperti C++, Python, Go, Java, dan seterusnya. Banyak sekali fitur-fitur yang disediakan oleh Visual Studio Code. Di antaranya adalah IntelliSession, Git Integration, Debug-in, dan fitur ekstensi yang menambahkan kemampuan text editor. Fitur-fitur tersebut akan terus menambah seiring dengan bertambahnya versi Visual Studio Code. Oke, jadi penjelasan umumnya untuk Visual Studio Code-nya seperti ini. Jadi selanjutnya kita akan langsung ke proses penginstalannya. Jadi di sini sudah ada linknya. Kita klik 2 kali. Jadi di sini terdapat ada 3 pilihan di sini. Jadi di sini saya untuk laptop saya menggunakan sistem operasi Windows. Jadi jika teman-teman mempunyai Macintosh dan Dev atau RPM ini, silakan klik di bagian-bagian ini. Tetapi untuk saya menggunakan sistem operasi Windows. Oke. Maka dia akan langsung ketika kita klik maka dia akan langsung terdownload.
di bawah ini. Jadi kita menunggu sampai proses mendownloadnya habis. Oke, ini proses downloadnya sudah habis. Jadi kita langsung menginstalnya. Kita klik 2 kali di sini. Oke, lalu di sini kita pilih I accept the agreement. Kita klik next. Oke, selanjutnya kita klik next. Lalu kita next lagi. Oke, untuk di bagian sini untuk create di desktop icon. Jadi di sini jika teman-teman ingin menampilkan di desktop, maka kita centang saja. Jadi di sini saya tidak mau, jadi saya next saja. Lalu di sini kita next lagi, install. Oke, kita tunggu proses penginstalannya selesai. Oke, sudah selesai seperti ini, kita klik finish. Oke, jika selesai maka dia akan langsung muncul seperti ini. Jadi begini saja untuk install Visual Studio Code-nya. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke cara mendownload atau menginstal Composer. Jadi untuk mendownloadnya saya pakai link getcomposer.org/doc/00intro-md. Jadi seperti ini. Lalu untuk Composer itu sendiri adalah dependensi manager pada PHP. Dependensi sendiri jika diartikan ke bahasa Indonesia adalah ketergantungan yang dimaksud itu misalnya project PHP yang kita kerjakan memerlukan beberapa library di luar. Jadi penjelasan mudahnya dengan Composer kita bisa menghubungkan project aplikasi kita dengan library dari luar. Jadi library-nya itu dari Pagis.org. Jadi Pagis.org merupakan situs yang menyimpan banyak sekali library library PHP yang bisa digunakan dengan cara menghubungkan atau mengambil menggunakan Composer. Jadi ketika kita ingin membuat library PHP agar bisa digunakan oleh programmer, developer di luar, kita bisa mengupload library yang ingin dibagikan ke Pagis.org. Nanti programmer atau developer bisa dengan mudah menggunakan library yang kita buat dengan cara mendownload atau menggunakan Composer. Oke, jadi penjelasan arti atau pengertian dari Composer secara umumnya seperti itu saja. Jadi selanjutnya kita akan lanjut ke penginstalannya. Jadi di sini kita klik di using the installer. Jadi kita klik di sini. Lalu kita klik di download and run Composer setup.exe. Kita klik, maka dia akan langsung mendownload ya, seperti ini, dan sudah proses mendownloadnya sudah selesai. Lalu kita akan langsung menjalankannya. Kita ke download, lalu di Composer Setup ini kita klik 2 kali. Kita klik install for all user atau recommended. Kita klik yes. Kita tunggu.
Oke, seperti ini. Kita next. Lalu ini kita centang. Kita next lagi. Oke. Oke, kita centang. Kita next. Oh, ini ada kesalahannya. Atau mungkin karena centang ya. Coba saya hilangkan centang ini. Coba saya next. Next like install. Oke, ini dalam proses install ya. Oke, ini sudah install habis. Kita next lagi. Oke, ini finish. Oke, jika sudah terinstall, maka kita akan lanjut untuk ke CMD untuk mencek apakah CMD. Oke, setelah itu kita ketik Composer sebagai setelah itu enter. Oke, jika sudah seperti ini, setelah kita mengklik Composer lalu enter, maka muncul seperti ini, maka dia sudah berhasil terinstall. Jadi seperti ini saja untuk menginstal Composer. Oke, selanjutnya kita akan menginstal Laravel. Jadi Laravel adalah sebuah framework PHP yang sangat populer saat ini, sama seperti halnya kode kita. Jika teman-teman sudah pernah mendengar kata kode Knitr, Laravel atau kode Knitr sama-sama merupakan framework atau kerangka kerja PHP dibuat untuk mempermudah para developer atau programmer dalam membangun sebuah sistem atau aplikasi yang berukuran kecil bahkan sampai berskala besar. Sampai pada saat ini pengembangan sistem atau aplikasi yang berukuran kecil bahkan besar sudah mencapai versi 8 dan kita akan menggunakan versi 8. Lalu Laravel dibuat oleh Taylor Otwell dan saat ini menjadi salah satu framework yang paling banyak digunakan di dunia karena kemudahan penggunaannya, banyak dukungan seperti dokumentasi baik dan dokumen library yang lengkap sehingga bisa kita tersebut Laravel seperti memanjakan penggunanya. Oke, untuk tidak memperpanjang waktu, kita langsung menginstalnya saja. Jadi sebelum kita menginstal Laravel, kita pastikan sudah menginstal Exam dan Composer. Jadi kita hidupkan dulu Examnya. Oke, ini kayaknya Examnya sudah nyala. Kita klik Start lagi. Oke, setelah itu kita buat folder kerja kita di data C, exam. Oke, htdocs. Lalu kita buat folder baru ya. New folder. Kita kasih nama foldernya kuliah web. Oke, seperti ini kita buka. Oke, setelah kita membuat foldernya, karena kita akan ke CMD karena di sistem operasi laptop saya menggunakan Windows. Jadi saya menggunakan CMD sebagai terminalnya. Jadi yang pertama kita ketik perintah. Kita ketik cd, enter. Oke, kita ketik cd / enter. Lalu
exam, enter. Setelah itu htdocs, habis itu cd htdocs, enter. Setelah itu komposer, create project prefer this spasi Laravel slash Laravel, lalu nama folder yang kita buat tadi, kuliah web. Oke, lalu ini kita lupa L ya. Kita ulang. Laravel garis miring Laravel, lalu kuliah, ini nama folder tadi. Setelah itu enter. Oke, ini dia masih proses. Oke, ini sudah selesai prosesnya. Itu seperti ini. Setelah prosesnya selesai, maka di bawahnya kita tambahkan cd dengan nama file kita tadi, kuliah web, enter. Setelah itu php artisan server, enter. Oke, jika sudah seperti ini, lalu kita kembali ke bagian yang atas. Di sini perintah create project ini berfungsi untuk membuat folder baru, lalu prefer this Laravel ini berfungsi untuk perintah download untuk Laravel yang stabil. Lalu kuliah web ini adalah file tadi. Oke, jadi seperti ini. Lalu kita mengecek apakah Laravelnya sudah jadi. Jadi kita ceknya menggunakan browser Google Chrome. Jadi kita menggunakan link localhost /2 8000, enter. Kayaknya actionnya ini masih ada kesalahannya. Oke, coba kita cek lagi apakah examnya sudah jalan atau belum. Oke, lalu kita coba lagi. Localhost garis miring kuliah web. Oke, jadi sudah muncul seperti ini.
Maka seperti yang dikatakan oleh dosen saya, maka jika sudah muncul seperti ini, maka Laravelnya sudah jadi. Jadi sekian untuk tutorial membuat menginstal Xampp, Visual Studio Code, Composer, dan Laravel. Terima kasih.